Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, kita kembali menggelar pengajian rutin di Sabang Sikap. Hari ini kita akan kembali mendengar ceramah dari Bapak Ustaz Numan Besti. Teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan juga bisa dikontakkan ke Pak Ustaz. Jadi untuk mempersingkat waktu supaya kita dengar ceramah yang agak panjang, kita langsung saja untuk Pak Ustaz. Saya silakan. Saya berdiri di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua brother and sister, sehat? Namu diga gadu ya koto sehat alhamdulillah. Cocok nih Bu? Cocok nih Ibu? Biar tidak ada uang asal sehat alhamdulillah. Daripada mega duit na tumalasa, kira-kira kegay ta pilih, yang mana yang dipilih? Degaga duit tapi to seha daripada mega duit na tumalasa. Hai. Lah cukau lu. Banyak uang banyak istri. Tapi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pakti gunami menisihat menggunakan sehat itu sebelum datang masa sakit." Masa sakitmu. Kata Rasulullah, "Iktanim hamsan qabla hamsin." Pelihara yang 5 sebelum datangnya yang 5. Apa yang dipelihara? Wa sihhataka qabla saqamika. Pelihara sehatmu kata Rasulullah, karena suatu saat engkau akan sakit. Makanya bersyukur Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah yang hadir pada kesempatan kali ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bekerja di Bank Sulselbar diberikan kesehatan oleh Allah, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Sebaliknya, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan sehat oleh Allah. Bersyukur kita pada hari ini diberikan sehat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Natap agama kita. Baik, karena hari ini adalah hari Senin tanggal 25 Agustus bertepatan dengan tanggal 1 tanggal 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal berarti bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rega bulan ini biasa kita sebut dengan bulan Maulid. Biasa juga kita gunakan dengan istilah bulan Soko. Iya na ulangi insyaallah najin nakimatu Soko tuh. Ya. Saya kira undangan ini undangan Maulid, karena memang saya tunggu-tunggu, saya bilang mungkin Pak Ibu Kacap ini undang saya untuk Maulid, tapi ternyata bukan. Iya. Tapi aja na tomita. Namanya ceramah itu biar pendek asal masuk semua di Ibu di daripada malam penata masih tengah mimaja. Mama micawa. Ayo Bu. Kegay tapilay mapuncoy ka to malampi ka. Ya. Yang mana yang disuka ceramah, yang pendek atau yang panjang? Iya. Ya. Yang panjang. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saya ambil. Oh iya. Oh video. Oh iya. Saya kira mau dipotong. Apa kata Allah?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan yang baik. Itulah sehingga kita selalu melaksanakan peringatan Maulid. Tujuannya apa? Sarekwammangi ada akhlaknya Rasulullah yang bisa kita ikuti. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang pernah bertanya, Ustaz, Nabi itu manusia apa bukan? Manusia. Iro Nabi tak berkeringat, kita berkeringat, Nabi juga berkeringat. Cuma bedanya iro pusat Nabi tak mawangi, pusat tak mawali. Di situlah bedanya kita Pak Ibu dengan Nabi. Iya. Nabi itu makan, iya. Kita makan, Nabi juga makan, cuma Nabi tak cek minandre. Ya po idi. Cek dek mandre sih. Ya apa Nabi tak komande cek mi. Dapat capu mai gambul itu. Aja datang kali cara mainnya tu tapak kata itu. Nalaga gara-gara gambul. Angkai talai. Masya Allah. Ibu Kacap, ini kayaknya karyawan tadi ini lapar-lapar semua sini. Oh, jamnya makannya memang. Talit kan. Masya Allah. Iya, saya bilang. Walupu mana yang kasih. Harusnya dikasih makan dulu Bu Kacap, baru dikasih ceramah. Iya. Lebih bagus dia tidur daripada makan saya ceramah. Iya, saya lebih bagus saya ngadapi orang tidur daripada orang makan. Cobi-cobi orang makan itu. Masalahnya apa? Dia yang kenyang, saya yang mempote-pote di atas ini lapar. Jadi sakit hati jadinya Bu Kacap, sakit hati. Pade, mandiri. Kurus semangatmu. Tapi ada beberapa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus dalam rumah tangganya, ini yang saya mau sampaikan ke. Sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya wajib diketahui oleh suami, wajib diketahui oleh istri. Ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita ikuti dek minayul papadai. Ya. Jadi Nabi kita bisa diikuti tapi dek minayul papadai. Tidak bisa disamakan dengan Rasulullah. Nabi sholat tapi de minayul papadai sampajan Nabi ta. Ia Nabi ta kuma sampajangi sampai bengkak kakinya. Idi ia pun bengkak kaki ko hormati asam urat, asam cempah. Kemana nih asam? Nabi kita sholat cuma 2 rakaat sampai bengkak kakinya. Jadi tapi kita bisa ikuti baginda Rasulullah sholat cuma di minayul macuri. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap romantisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memanggil sayang istrinya. Opa. Masuk mana nih? Oh ya. Opa. Ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap romantisnya dalam rumah tangganya adalah selalu memanggil sayang istrinya. Insyaallah. Ingat, ia tuh bainemi Pak. Ya kota hargaimu kalau kita muliakan itu perempuan, apapun yang dia perintahkan oleh suami, apapun yang diperintahkan oleh suami itu dia laksanakan. Betul Ibu? Ibu? Betul? Kalau perempuan merasa dimuliakan Pak, disayang-sayang Pak, agi-agi telau. Iya. Coba gereh. Boleh ki contohnya. Kalau kita panggil sayang istri. Sayang. Suaranya. Tapi coba tagurai ya. Oi. Pasti makanya ini gaji. Suaranya lebih di atas. Betul Ibu? Kenapa? Karena mereka merasa tidak dihargai. Mereka merasa tidak dimuliakan. Alak aja lo handu ya kau tuh. Paling makanya ini tak. Angke mulai. Tapi coba kita sayang Pak. Seperti enggak ada Pak. Sayang. Tapi talang aja lo handu kau tuh sayangnya. Masya Allah.
Bukan pengantin baru ya, jawabannya. Makanya saya bilang hadirkan sikap romantis baginda Rasulullah. Tapi Pak Ilham, panggil apa sama ibu? Ya. Tapi kata guru kita, jangan panggil mam, itu panggilan kaku. Jangan panggil bunda, jangan panggil umi, itu panggilan kaku. Tapi panggil dia dengan panggilan sayang seperti baginda Rasul. My darling, oh my love. Saya si pengantin baru. Bawa itu sampai tua, besti. Akan romantis kata baginda Rasul. Iya. Nasi malaga-laga aja kita. Iya, macam mau memang agak alak manre. Jadi Nabi kita itu dalam rumah tangganya selalu memanggil sayang istrinya. Dan ternyata panggilan sayang terhadap istri, panggilan sayang istri terhadap suami itu adalah merupakan pahala dalam rumah tangga kita. Insyaallah. Ibu, panggil apa sama suami? Ibu Kacap panggil apa sama bapak? Panggil saya. Ini Ustaz tadi. Pak Amir, panggil apa sama ibu? Hah? Ibu agak ibu kos? Panggil dia panggilan sayang. Ayang, ayang crispy apa? Ayang babes. Panggil dia panggilan sayang, Dik. Tapi kayaknya lagi mah. Weh, pimali tu na, pimali. Makanya kata orang tua kita dulu, aja nak mau bi lakaimu dengan panggilan namanya. Ya, aja mau bidi, biasa disampaikan sama orang tua. Kenapa? Pimali. Ternyata setelah dibaca hadisnya, sumber pahalanya seorang suami, sumber pahalanya seorang istri ketika dia memanggil sayang suami dan ketika dia memanggil sayang istri. Ini yang pertama. Jadi sikap romantis baginda Rasulullah yang perlu kita teladani adalah memanggil sayang istri. Yang kedua, era Nabi Muhammad SAW selalu mandi bersama dengan istri. Itu. Biasa mandi sama ibu bersama. Tidak pernah? Pak Ilham pernah? Magi. Hah? Jadi Nabi itu tahu bukan cap. Nabi itu selalu mandi bersama dengan istrinya. Masya Allah, mandi dalam satu WC. Maka dia makan bahaya Ustaz, kau si bawa ki bapak anak dia. Maka tahu sih yang bahaya nalakai tadi tu. Coba nalakai nak beli bola Nah semua yang makacala dia jadi mana aling je. Pamir biasa makai. Hai, kacau-kacau tu je. Masya Allah. Jadi cerita behi. Coba kita ikuti. Kalau kita merasa bahwa baginda Rasulullah adalah teladan kita, ikuti baginda Rasul. Wajib untuk kita ketahui bahwa Rasulullah SAW untuk menjaga sikap romantis dalam keluarganya selalu mandi bersama dengan istri, selalu mandi bersama dengan suami Siti Aisyah. Ibu, kalau mau mandi sampaikan sama bapak. Maksudnya suami maksudnya. Iya. Sudah ada ke suamimu? Oh belum pi?
Itu dia mau mandi. Oh, Masya Allah. Iya, kalau ibu kacap biasa mandi sana. Biasa tahu. Ikuti kau tahu kepala kamu itu, ikuti. Ya. Kalau ada biar ada anak-anak buka cap mandi juga. Nanti dalam WC aja kita itu berdua. Dalam kamar mandi maksudnya. Lihat ibu kacap. Iya, wajar ketika rezekinya bagus, karirnya melonjak, selalu mandi bersama dengan suaminya. Iya. Ternyata kunci kesuksesannya seorang suami itu ada sama istri. Begitu juga dengan istri, kunci kesuksesanmu ada sama suami. Masya Allah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama memanggil sayang istri, yang kedua mandi bersama dengan istri. Yang ketiga Rasulullah SAW kalau makan itu selalu makan bersama dengan satu piring dengan istrinya. Biasa Pak Ilham? Iya. Makan bersama, begitu juga dengan istrinya Rasulullah. Ya kumilih mana Siti Aisyah, ya Rasul, kalau baginda Rasulullah ada di rumah, setiap Siti Aisyah bunda kita mau makan, pasti beliau panggil Rasulullah. Kenapa? Beliau selalu menjaga keromantisan dalam rumah tangganya. Iya. Ya. Bah. Beliau ini kan selalu ada warkop bawah pohon itu. Bagus suapnya masih sama ibu. Iya, saya lihat Pak Ilham itu. Iya, romantis. Iya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjaga keromantisan dalam rumah tangganya, beliau selalu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Apa? Ya sama kita bisa nih. Pekerjaan membantu pekerjaan istri di rumah itu bukan pekerjaan ini, Pak. Pak Mir, tangkali aja tuh di roti gombor kita cerita. Capur roti gombor mah cerita sih. Dari kesini. Iya. Pantas sama cumbu. Nah, tulian dari si bicika. Membantu pekerjaan rumah tangga itu, ya membantu pekerjaan istri itu adalah pahala besti. Iya. Bukan pekerjaan hina loh. Oh, maloga kak besti, maloga kak. Daripada orang kota Pulau Jakarta, orang Makassar sama orang Bugis. Kan kumakadai ke gamana ni bahasa Makassarnya ke mengaseng ni. Makanya orang Makassar ini teman-teman pada ke mengaseng sih. Makanya rogi mungkin pada lomak golok kali. Masya Allah. Alloga kak besti. Jadi membantu pekerjaan istri di rumah itu bukan pekerjaan hina. Iya. Bahkan kata guru kita, mencuci piring itu bukan pekerjaannya istri, pekerjaannya suami. Mencuci itu pekerjaan suami. Tugasnya istri cuma taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau nasuruh ki manasu suami tak manasuki. Nasuruh ki masasa. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya sikap romantis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi ta selalu teratur mencium istrinya, Pak. Masya Allah. Apa? Nabi itu teratur mencium istrinya. Baginda Rasul dalam riwayat dijelaskan, de nang kana salai bulana sebelum mencium istrinya. Tapi, makom kira? Pak Ilham. Hah? Selalunya. Ada 5 anggota tubuhnya istri jangan pernah dilewatkan untuk dicium. Ini untuk kita, jangan kasih tahu orang di luar. Koton BPD ku pau ya. Rahasia. Ada 5 anggota tubuhnya istri jangan pernah dilewatkan setiap hari untuk kita cium. Yang pertama cium ubun-ubunnya.
Eh, eh, sarana. Yang kedua, jangan lupa mencium lenro, keningnya. Sebentar saya jelaskan. Yang ketiga, jangan lupa mencium pipi. Yang keempat, jangan pernah lupa mencium punggung tangan. Ini yang jarang kita lakukan. Tuli di lem melo mau jari tahan. Jangan aku. Ternyata tidak. Mencium punggung tangan istri. Yang kelima, mencium telapak tangan istri. Saya jelaskan, Di. Buka cap, saya jelaskan. Barang siapa seorang suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, maka istrinya akan lemah lembut kepadanya. Apa itu? Iya natu. Iya natu nama kado beneta pamir. Hah? Barang siapa seorang suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, maka istri itu akan senantiasa lemah lembut kepadanya. Dek nama kado. Artinya kami baca pamir. Nasa ibu kaca. Yang kedua, barang siapa seorang suami yang selalu mencium lenro istrinya, kening istrinya, maka istri itu akan senantiasa ingat kepadanya. Masya Allah. Jadi kode nang kena talip-talipungi ki ibu Pak Amirullah. Biasa selalu jadi telepon ibu. Oh. Alhamdulillah. Barang siapa seorang suami yang selalu mencium, kata Imam Al-Ghazali, yang mencium pipi istrinya, maka istri itu akan senantiasa sayang kepadanya. Masya Allah. Tadi? Tadi? Oh, iya. Yang ketiga, yang keempat, barang siapa yang selalu mencium punggung tangan istrinya ini, maka istri itu akan selalu hormat kepadanya. Iya. Ya kumelo kinahargai benita, amalkan ini. Aja na tuli. Kopura naki ini to si male. Masya Allah. Ini kalau mau dihargai, dihormati oleh istri, deh pamir. Atau lima kado buku. Barang siapa seorang suami yang selalu mencium telapak tangan istrinya, maka istri itu akan senantiasa setia melayaninya di kasur maupun di dapur. Istri insya Allah yang mengamalkan ini akan setia melayani kita di dapur maupun di dapur dia luar biasa gesitnya, di kasur apalagi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sikap keromantisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibu, iya robainena Nabi ta Siti Aisyah ya kunusan ni Nabi ta makarmelo yang kan Nabi ta beliau selalu mempersiapkan handuk. Untuk apa itu handuk? Iya. Ternyata Siti Aisyah ya kumelon yang kalakaina
Nasaid ni makan melo ni rewa Nabi tak boleh perang, beliau sudah siapkan handuk untuk nanti ketika beliau Nabi tiba, dia lap-lap keringatnya. Masya Allah. Ternyata salah satunya Siti Aisyah suka lap keringatnya istrinya, suaminya karena keringatnya Rasulullah. Wah. Ya poi dilakai ta bunda besti aku talul ya apalagi wana kalepana. Samudra besti samudra. To semesa samudra. Sakuluna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ya Siti Aisyah ya kok melon yang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia mau masuk di rumah, Siti Aisyah selalu menjemputnya dengan senyuman. Ketika Rasulullah mengatakan Assalamualaikum ya Umairah, Waalaikumsalam. Ibu, ya kuangkan nila kita melo tama o kubolata memberi salam, berikan jawaban yang romantis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertanyaannya, iya kuangkan nilakai tatatanaiwi, sayang. Aja nana tapa keluhan mili pudangi. Sayang, mau ki makan atau mau ki minum atau mau ki kalian masuk di kamar? Pak, meluki kaman rejolo, ya rega meluki kami minum, ya rega meluki kalian utama kamar. Masya Allah, perasaan itu kita suami luar biasa, besti. Oh Pak, mau ki minum apa, yang hangat atau yang dingin? Masya Allah. Meluk kaman sayang yang kan itu. Kita sudah siapkan. Tapi bunda, apalan lopo nama kun raya tani aku sampajan. Pahala terbesarnya perempuan bukan dalam sholatnya, bukan. Pahala terbesarnya perempuan bukan pada puasanya, bukan pada hajinya, bukan pada umrahnya, bukan pada sedekahnya, tapi pahala terbesarnya seorang istri ada sama suami. Pahala terbesarnya istri ada sama suami. Mapanang kau sespolekin roy, tangkalingan bunda besti. Cek di mana waktu. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya. Oh, nolak kapang yang majarat tapi kau iya. Oh, selalu ji. Oh iya, alhamdulillah. Barang siapa seorang istri yang selalu menyiapkan makanan suaminya. Na tongko-tongko kang yang rena lakay na kuyase na mejang. Ya sama namo ki tongko-tongko nga rita. Grab. Masya Allah. Tapi termasuk jujurin bapak ini. Ya. Saya akui kejujurannya Grab. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, tatongko-tongko kang andre na laki ta angke laki ta pole kantoroy, angke pole oko onro jamanna, nandre tapasidangi. Apa kata baginda Rasulullah, pahalanya seorang istri itu lebih bagus daripada melaksanakan haji dan umroh. Apa? Haji dan boleh mana di Makkah? Boleh mana di Makkah? Kalau belum sempat ke tanah suci, cukup pahalanya haji dan umrah saja. Ya. Bagaimana caranya Ustaz untuk mendapatkan pahala haji dan umrah? Salah satunya adalah menyiapkan makan suami. Yang kedua, meminta duluan kepada suami. Sama pahalanya mesti. Meminta duluan sama suami. Hah? Apa nak minta? Pudangi pelang, akan minta. Oh, belum dikapang ada suaminya. Oh, ya pantasan dia bertanya. Iya. Nanti kalau kau sudah bersuami, adindaku, kau minta duluan sama suamimu, Pak. Jalan.
Muka bilang kayak muna. Pak, itu kau dapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Ngapain? Kalau ibu kacap biasa. Itu. Maka wajah ini ibu kacap karirnya Pak melejit. Minta duluan sa. Maaf jangan. Maka jangan meloki masiri nalakay ta jite. Coba nalakay na bali bola Masya Allah. Iya. Jadi ini yang pertama, barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, pahala seperti pahala haji dan Yang kedua, barang siapa seorang istri yang menyiapkan air minum suaminya, air waipu, iya kode gaga kopi teh, iya kode gaga teng, susu. Apa? Susu. Cap bendera ya sang. Iya kode gaga susu, kode gaga luwa, wai putih. Siapkan, tutupkan di atas meja. Sampo-sampo ang ilakay ta bunda. Insyaallah ang kalakay ta pole kantoro ang kapole ko onro zaman na inung itu ay tapasadangi. Apa kata baginda Rasulullah? Seorang istri mendapatkan pahala seperti melaksanakan puasa sunnah 1 tahun lamanya. Apa? Ibu. Iya. Itulah makanya pahalanya istri itu luar biasa. Apalah lopona makunrai angke kolakain. Makanya muliakan suami tak bunda besti. Hargai dia. Iya. Karena lewat suami insya Allah seorang istri bebas memilih pintu surga mana saja yang bunda-bunda masuk. Iya. Beda kita dengan suami Pak. Apa? Suami itu susah masuk surga. Muatang. Dia nampak ibu-ibu. Gampang mudah masuk surga. Seorang istri hanya taat kepada Allah. Masam pajak bawan nih, namun dia itu masam pajak sunnah. Yang kedua mau puasa di bulan Ramadan, namun dia itu mau puasa sunnah. Yang ketiga cukup taat kepada suami. Iya. Mau taat kepada suami? Susah taat kepada suami? Kadang-kadang susah, kadang-kadang tidak. Iya. Nah sama lagi de nawat di malopo sadana makunrayo ko sadana laken. Tidak boleh suara istri itu lebih besar daripada suara suami. Dosa lopo. Iya. Wadimu malopo sadata mo nabisti ko lakay ban. Lakay banta. Tapi kude na banta lakay tadi nawat dingi gora-goray. Iya, banta api. Layar sentuh. Polekan rokok. Ini. Opa, susah kita ini suami masuk surga. Masam pajang ipade na masam pajang ibu ipalu-palui kipa. Iya, ipalu-palui kipa. Masam pajang ibu na masam pajang wijaya anak tak. Anak tidak sholat. Ibalender ki pamirullah walakin rosi ki. Si jokka-jokkana. Uray manre lo si teme. Maliwasa sih. Apa nairis angin? Aja tuh kedo-kedo leng. Aku. Masya Allah. Pamirullah. Tangkali ngomong aja. Oh iya. Baulah Pak Amir, kita ini laki-laki susah masuk surga, susah. Maka memang dia tangkali Pak boleh sedikit teme. Apa nangka? Oh nang jadi bahasia tapi dia kigagak. Masya Allah. Susah masuk surga. Pak Amir sholat, istri tidak sholat, dipalu-palui ki Pak Amir, dipalu-palui ki. Pak Amir sholat, istri sholat, tapi anak tak tidak sholat, di blender ki, di blender. Blender.
Kau semua kejasa blender pamir. Ya. Oh, Pak Balu Bepa. Iya. Jadi suami itu bertanggung jawab di dunia, bertanggung jawab juga di akhirat. Istri tidak bertanggung jawab di akhirat. Itulah luar biasanya istri. Ibu. Makanya karena kita tidak bertanggung jawab untuk suami, tidak bertanggung jawab untuk anak, cukup Allah meminta seorang istri itu harus setia, harus hormat, harus memuliakan suaminya. Jangan bentak-bentak suami. Masih gak mati lah kita kutil tagar-tagar. Nah lama jantungi. Ibu, lama jantungi. Terlambah kilisu, masya Allah, batin manana. Budi. Tapi pada witako ini semua pegawainya Bang Selbar ini tidak ada pandanakan selain. Pak Bici kami tamega. Iya. Saya lihat wajah-wajah yang hadirin, wajah-wajah penghuni surga semua. Amin. Bercahaya mana jawita tepat Bunda? Alhamdulillah. Gara-gara cahaya lampu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, perbanyak di bulan Rabiul Awal. Melo kita pemula beraktivitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, dia tepu Sayyidina Nadik namari gagah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sisa Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad cucu mato. Ustaz angka kama ponco-ponco ini angka sallallahu alaihi. Ustaz angka mo kama ponco-ponco ini angka sallu ala nabi. Ustaz angka mo pagaling ini angka sallu alaihi salawat mato sana itu. Ustaz angka mo kama ponco-ponco nero angka mo pa lakutu. Tepu bawannya sanna Nabi Muhammad sebelum beraktivitas Muhammad. Sebelum tanda tangan buka cap deh. Ya, Allahumma sholli. Masya Allah. Hadir roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas kita. Insyaallah ya kuang kamu kutu lima salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghadirkan roh baginda Rasulullah sehingga apapun yang kita laksanakan akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenan nih. Aku nira? Oh, mabapi. Iya. Baik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat, beliau melaksanakannya dengan secara khusyuk. Wadding ya ciori Nabi ta cuma dek minewat dipapadai. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusujui, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika sujud Nabi ta, maka dia itu aja namanya anak sedih Nabi ta, maka kita sujud. Begitu banyaknya doa-doa baginda Rasulullah dalam, tapi aja nani di makoro cukup kita melaksanakan sholat. Aja kinang kata cari biangi sampai jangi deh, tapi deh apa? Iya ko mabani radio ko, mabani radio ko masih iya ko mabani pabang ko masih tapi semua aktivitas kita tinggalkan. Ya aja kinang kata cari biangi sampai jangan selesai. Ya kumilih na pabarak jama-jama tapung Allah Ta'ala. Kalau sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan. Segerakan. Di mana panggilan Allah Sas? Wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia itu adalah Muaz. Makanya bersyukurlah yang selalu azan. Ini kata lima bang oke. Pak Amir? Iya kok kita Pak Amir. Oh Pak Ban nama nih. Oh, wah kata boleh. Iya, tapi iya tuh Pak Bange yang selalu azan di dunia. Nanti ketika yaumil kiamah di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah. Iya tuh Allah na Pak Bange ipalampeki ko pung Allah Ta'ala.
Padai lampik na japareh matu oko padan masyar. Masya Allah. Aga? Jerapah. Iya jerapah. Apa aja paling kosong? Jerapah. Iya tuh japareh kadera Pamir. Jadi yang selalu azan jaja terpandang itu Pak Bang. Makanya matu Pamir yang azan. Iya. Insya Allah Pamir malam pe matu lota. Iya, 45 kira 3 gembul. Iya. Jadi kalau sudah ada panggilan Allah melalui wakilnya Allah di dunia, maka segerakanlah. Karena kenapa? Jangan sampai kita merasa sholat, ingat. Iya. Kata Allah, "Fawailul lil musallin." Celakalah mereka orang yang baik. Celakalah mereka orang yang sholat, kata Allah. Orang sholat tapi celaka. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Sambungannya ayat itu, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya itulah yang celaka, kata Allah. Siapa yang dimaksud lalai? Elok-elok napa? Yuk. Yang dimaksud dengan lalai, elok-elok napa? Tapi aja kita pandangin tinggi. Sementara lari tanda tangannya buka cap, saya tinggalkan buka cap. Aja kita pandangin tinggi, aja kita cerbiangi sampai jangan. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan kata Allah, fawailul lil musallin. Kita sholat tapi celah karena kita lalai dalam sholat. Di pabajang, iya itu watuna tu wasrae, latu tu etitalwa. Watuna loro latu tetetal, watuna sarai latu tu mangaribia, watuna tu mangaribi latu tu isa. Ini yang dimaksud melalaikan sholatnya. Iya, celaka kata Allah. Coba, celaka. Jadi aku angkat di para bina pun Allah Ta'ala, hayya 'alas shalah. Wih, pegawai naban sulsel bersidro. Sembayang. Tinggalkan semua aktivitas. Nanti jadi tutup mitok. Paling mitok kira-kira berapa puluh tahun buka cap? Ya, 65 tahun. Ya tapi kan kita masuk di sini sudah umur 30-an tahun, 20-an tahun. 40 tahun ya. Aja mau setelah itu Anang 65 tahun pensiun nak kipai mirip. Aku nak kejok. Gapi. Budi. Makanya di saat muda sampainya memang nih begitu ada panggilan Allah. Sampainya memang nih nanti ketika tua. Allah. Sampainya memang. Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Cantikin ada tempat sampainya tepat waktu. Hei, aga. Apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Pegawai Bansul saya pergi. Makanya tapi sampainya. Cantikin supaya Ustaz, ya kalau segi majan talolo si skincare. Talolo si bulu mata tatongkang. Gak pakai bulu mata tatongkang kah? Kecantikan yang kita mau sombongkan dengan Allah, memang 17 tahun masih cantik, Besti masih cantik 17 tahun. Oke lah, 25 tahun masih cantik, kita balik lagi 25. 52, Ustaz masih cantik, oke lah masih cantik. Tabalik gare 10 itu 17 tahun tabalik gare. Cantik mau piga? Iya tuh oli tapi Besti pada mani paria kambu. You understand paria kambu? Hah? You understand paria kambu? Pare sang. 17 tahun oke lah masih cantik ki Besti, masih wajar ki sombong. Tapi kamu balik itu 17 semancaji 70 siddi.
Kau mau botoki kau itu nyawa anak kita nih. Jadi apa yang kita mau sombongkan, baik? Matan raja jabatan tahu jangan mi. Sogi ki Nabi Sulaiman tahu sogi. Makai. Pada kita kuang kena kode-kode apa ilah sampai Pak Ustaz pisau nih. Oh iya, aku seto aja. Iya saya itu ustaz paling sensitif di dunia. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya tabihin. Ya kumelo inapa barakat jamaah-jamaah tapung Allah Ta'ala. Segala aktivitas kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, ikuti akhlak Rasulullah. Paling tidak taciori aja tetap pada padai. Yang kedua, kalau kita merasa cinta kepada baginda Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua ini umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beraktivitas, kita selalu menghadirkan nama baginda Rasulullah dalam setiap aktivitas kita. Insyaallah nataja nakinabita oko babanna surga. Baginda Rasulullah tidak akan masuk sebelum kita ini semua umatnya yang selalu bersalawat kepadanya masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di sore hari ini ya Rabb, kami berkumpul di Bangsul Selbar Sidrap ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, semua yang hadir di tempat ini Engkau bimbing ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah ke dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan yang berkah ya Rabb. Berikan kami umur yang berkah ya Rabb. Tapa barakai sinin jama-jaman angkai oku jama riban sulsil bar ya Allah. Terkhusus kepada Ibu Cabang, bimbing dia ke dalam agama-Mu ya Rabb, agar dia senantiasa berkah dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.